Kertajati Aerocity. Sebagaimana peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2001 dan keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 48 tahun 2002 tentang kebandarudaraan, bahwa tahapan perencanaan pembangunan bandar udara internasional meliputi penyusunan pra-studi kelayakan, penyusunan studi kelayakan, penetapan lokasi bandar udara, penyusunan rencana induk, penyusunan studi AMDAL, penyusunan rencana teknik terinci, sisi darat dan sisi udara, dan pelaksanaan konstruksi atau pembangunan. Mengacu kepada peraturan tersebut, Provinsi Jawa Barat pada tahun 2003 telah melaksanakan studi kelayakan pembangunan bandar udara internasional di Jawa Barat melalui kajian kelayakan teknis yang meliputi aspek tata ruang, KKOP, kelayakan operasi yang dilakukan melalui analisis demand penumpang dan barang, kelayakan lingkungan berdasarkan kajian topografi, kerentanan gerakan tanah dan sumber gempa, serta kelayakan ekonomi dan finansial. Telah dilakukan seleksi terhadap 421 titik observasi demand dan 9 lokasi bandar udara existing yang menjadi 3 bandar udara alternatif, yaitu di lokasi sekitar Bandung atau Ciparai, Subang atau Lanut Suryadharma, dan Majalengka atau Lanut Sukani. Maka terpilih lokasi paling layak untuk dibangun bandara udara tersebut, yaitu di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, dengan luas 1.800 hektar. Sebagaimana ketentuan yang ada, lokasi tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor KM 34 tahun 2005. Kemudian pada tahun 2005 dilakukan pula studi lanjutan, yaitu rencana induk bandar udara dan kawasan pendukung. Dari studi ini menjadi pedoman teknis bagi pembangunan bandar udara dan pengembangan kawasan pendukung seluas 3.200 hektar yang meliputi aspek tata letak fasilitas bandar udara, tahap pengembangan, dan penetapan zonasi kawasan pendukung yang terdiri dari zona industri seluas 30%, zona komersial atau perdagangan seluas 12%, yang dimungkinkan dikembangkan menjadi kawasan perdagangan bebas atau free trade zone, serta zona pemukiman seluas 20%, pusat kebudayaan atau Central Park seluas 4%, dan kawasan rekreasi seluas 9%, serta selebihnya pembangunan sarana prasarana kota. Selanjutnya pada tahun 2006 akan dilakukan studi penyusunan AMDAL dan rancangan teknik terinci yang meliputi rencana teknis sisi darat dan sisi udara. Dari studi ini dihasilkan rekomendasi dampak lingkungan mulai dari tahap prakonstruksi sampai dengan tahap operasi. Sedangkan dari studi rancangan teknis terinci dihasilkan spesifikasi teknis, daftar uraian pekerjaan dan album gambar yang akan menjadi dasar penyusunan dokumen pelelangan. Berdasarkan hasil studi rencana induk pembangunan bandar udara dibagi menjadi 4 fase. Fase pertama, beroperasinya bandar udara mulai tahun 2013 dengan luas terminal penumpang 6,8 hektar dan terminal barang atau kargo 1,8 hektar serta 1 landasan pacu. Fase kedua, beroperasinya bandar udara mulai tahun 2020 dengan luas terminal penumpang 9,8 hektar dan terminal barang atau kargo 2,6 hektar serta 2 landasan pacu. Fase terakhir atau ultimate dengan target beroperasinya bandar udara
mulai tahun 2028 dengan luas terminal penumpang 11,2 hektar dan terminal barang atau kargo 3 hektar. Bandar Udara Internasional Jawa Barat dapat beroperasi pada tahun 2010 dengan dukungan semua pihak dan pendanaan yang memadai. Selain telah melakukan pentahapan perencanaan tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah Kabupaten Majalengka telah melakukan penetapan lokasi pembangunan Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan kawasan pendukungnya yang ditetapkan dalam keputusan Bupati, pembentukan tim pengendalian pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat, dan pembentukan Badan Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Bandara Internasional Jawa Barat melalui keputusan Gubernur. Di samping itu, pemerintah provinsi telah merencanakan peletakan batu pertama kantor Badan Kerjasama melalui Badan Kerjasama yang telah dibentuk bersama dengan pemerintah Kabupaten Majalengka. Akan disusun rencana pembebasan lahan seluas 5.000 hektar. Sejalan dengan rencana pembebasan lahan tersebut, juga akan direncanakan program relokasi penduduk dengan menawarkan beberapa alternatif, diantaranya dalam bentuk dana penggantian atau rumah siap huni yang berada di kawasan pendukung. Dalam rangka untuk mengantisipasi perubahan tatanan sosial masyarakat setempat, akan dilaksanakan program rekayasa sosial dalam bentuk sosialisasi tentang pemahaman alih mata pencaharian dari berbasis pertanian menjadi industri, perdagangan, dan jasa. Selain itu juga akan dilakukan pembangunan pusat pelatihan kerja dan pengembangan usaha, mengadakan program pelatihan kerja dan usaha, serta penyiapan konsep sistem ketahanan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan. Berkaitan dengan rencana investasi. Berdasarkan hasil studi kelayakan dan rencana induk, investasi pembangunan Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan kawasan pendukungnya membutuhkan biaya yang diperkirakan mencapai sebesar 25,4 triliun rupiah, di mana untuk pembangunan bandar udara terbagi menjadi 3 tahapan pembangunan yang akan mulai beroperasi tahun 2010, yaitu jangka pendek dengan biaya sebesar 4,6 triliun rupiah yang meliputi pembebasan tanah dan pembangunan bandar udara fase pertama. Jangka menengah dengan biaya sebesar 2,3 triliun rupiah yang meliputi pembangunan bandar udara fase kedua. Jangka panjang dengan biaya sebesar 3 triliun rupiah yang meliputi pembangunan bandar udara fase akhir atau ultimate. Sedangkan perkiraan biaya untuk pembangunan kawasan pendukung akan mencapai sebesar 15,5 triliun rupiah yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana lingkungan perkotaan dan pembangunan kota modern atau Kertajati Aerocity. Dengan adanya keterpaduan antara pembangunan bandar udara dan kawasan pendukungnya ini akan menjadi daya tarik bagi para investor dalam dan luar negeri. Adapun pola kerjasama yang ditawarkan kepada investor untuk pembangunan bandar udara dan kawasan pendukungnya adalah bersifat kemitraan, di mana sebagian kewenangan pemerintah diberikan kepada investor. Prinsip kerjasama yang ditawarkan bersifat win-win solution, di mana investor berperan sebagai provider dan pemerintah berperan sebagai regulator. Bentuk kerjasama kemitraan tersebut dapat berupa kontrak pelayanan, kontrak kelola, kontrak sewa, kontrak konsesi, dan kontrak bangun kelola dengan sistem Build, Operate, and Transfer atau BOT, atau sistem Build, Leasing, and Transfer atau BLT, atau bentuk-bentuk kerjasama lainnya
dengan mengupayakan pemberdayaan pengusaha, sumber daya manusia, sumber daya alam, dan material dalam negeri. Berkaitan dengan rencana pola kerjasama tersebut, telah ada beberapa investor yang berminat dan mengadakan pembicaraan dengan pemerintah provinsi. Di antaranya adalah investor asing berasal dari Inggris, Jerman, Malaysia, Singapura, Jepang, dan Cina. Akan dimungkinkan pula perusahaan daerah pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah Kabupaten Majalengka dapat ikut berpartisipasi. Demikian gambaran dan uraian singkat rencana pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat. Mari kita wujudkan Jawa Barat sebagai provinsi termaju di Indonesia dan mitra terdepan ibu kota negara. Terima kasih.